Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhir-akhir ini sudah beberapa bulan dunia dihebohkan dengan satu pandemik yang sangat luar biasa yang menghebohkan jagat dunia, yaitu virus corona. Kalau terhitung dari Januari, Februari, Maret, sekarang masuk April, jadi 4 bulan. Khususnya di negara kita Indonesia, terhitung waktu diumumkan kemarin tanggal 3 Maret, jadi hitungnya baru ya 2 bulanan lah negara kita sedang ketar-ketir melawan yang namanya virus corona. Sebenarnya saya agak sedikit kurang gimana ya, mau memposting postingan tentang corona itu karena sudah terlalu banyaknya postingan tentang corona di media sosial, apalagi di Facebook, di WhatsApp, pesan-pesan berantai dan sebagainya. Itu semuanya rata-rata mereka setiap hari saya buka memposting tentang virus corona. Nah, ini justru membingungkan masyarakat karena mereka harus menyortir info-info tentang corona ini, mana yang benar, mana yang salah, jadi mana yang hoax dan mana yang fakta. Jadi bagaimana kita meningkatkan daya imunitas tubuh kita, karena salah satu faktor untuk membunuh virus corona atau virus-virus yang ada dalam tubuh itu, salah satu faktor yang terpenting adalah daya imunitas tubuh. Tentunya saya tidak akan membahas dari segi medisnya atau yang lainnya, karena itu teman-teman udah paham semuanya, udah lebih tahu dari saya. Insyaallah saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana pandangan Al-Quran, panduan Al-Quran untuk kita meningkatkan antibodi atau sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, jangan lewatkan videonya. Saya mau lari dulu sebentar, kita lanjut lagi, oke? Ayo lari, semangat. Sebelumnya kita tahu bahwa yang namanya virus itu sifatnya dia tidak akan hilang dengan antibiotik, dengan obat dan sebagainya macamnya. Akan tetapi virus itu yang ada dalam tubuh manusia akan hilang dengan sendirinya jikalau di dalam tubuh manusia mempunyai daya tahan tubuh itu kuat. Makanya akhir-akhir ini kita dengar karantina selama proses 7 hari sampai 14 hari. Nah, itu untuk mengeluarkan antibodi sehingga bisa melawan virus yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang corona, dan kedepannya kan tidak menutup kemungkinan, tapi ya tetap kita berdoa mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kalinya, tidak ada lagi pandemi global, karena kasihan kita masyarakat, karena virus ini semuanya dibikin susah, pemerintah susah, masyarakat susah, pedagang susah dan lain sebagainya, kita pun kesusahan. Oke, Al-Quran ternyata sudah memberikan kita pedoman bagaimana kita meningkatkan antibodi. Sebelumnya ada sebuah penelitian dari seorang profesor, dokter dia adalah peneliti virus dan juga seorang dokter. Dia asalnya dari Mesir, berkebangsaan Mesir, dan dia melakukan penelitian ini di Amerika Serikat. Nah, bagaimana dia melakukan penelitian? Beliau meneliti perkembangan sistem imun di dalam tubuh manusia, khususnya pasien yang dia teliti adalah sebanyak 200-an lebih ya. Nah, dia melakukan penelitian di samping dengan obat. Setelah memberikan obat, beliau mendengarkan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pasien yang dia teliti, itu dari orang Islam, dari non-Muslim, pokoknya semuanya ada lengkap di situ. Dari 200 lebih pasien itu dari semua kalangan, jadi tidak hanya orang Islam saja. Dia ingin membuktikan bagaimana pengaruhnya Al-Quran terhadap tubuh manusia. Setelah diteliti, setiap dia memberikan obat kepada pasiennya, kemudian dibacakan Al-Quran,
berikan obat, bacakan Al-Quran. Dengan yang tidak dibacakan Al-Quran, hanya obat saja, ternyata 70% dari 200 pasien, 200 lebih pasien yang dia teliti, kekebalan tubuhnya atau antibodinya itu sangat jauh, meningkatnya jauh dibandingkan dengan orang yang tidak dibacakan Al-Quran. Nah, ini sangat menakjubkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak mendengarkan Al-Quran kalau ingin sistem imun atau antibodi yang ada dalam tubuh kita itu meningkat. Ya. Jangan hanya satu. Yang kedua, Al-Quran menuntun kita bagaimana meningkatkan antibodi. Sebelumnya kita tahu bahwa yang menyebabkan turunnya antibodi itu adalah pola pikir kita, pikiran kita, kemudian perasaan kita, stres yang berlebihan, pikiran yang kacau, kemudian perasaan yang tidak tenang. Nah, ini hal-hal yang memicu turunnya sistem imun. Maka dokter menyarankan, akhir-akhir ini kan kita sering dengar bahwa tenangkan pikiran, bawa rileks, bawa santai, jangan terlalu gelisah, jangan stres yang berlebihan, karena itu semua akan menurunkan daya imunitas tubuh kita. Makanya jaga perasaan kita, jaga pikiran kita, di samping pola hidup sehat, kemudian istirahat yang cukup dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi yang ada dalam hati kita, ketenangan hati, ketenangan pikiran, itu sangat menentukan imunitas dalam tubuh kita. Nah, saya tertarik pada satu ayat di dalam surat di Al-Quran itu, surat Al-Hijr ayat 97-98, itu di akhir, 99 ayat akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun wasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu itu sempit, bima yakulun, disebabkan apa-apa yang kamu dengar dari perkataan-perkataan mereka. Dengan sifat basyariahnya Nabi Muhammad, dengan sifat kemanusiaannya Nabi Muhammad, ya basyariah Nabi Muhammad, kemanusiaan Nabi Muhammad ya sama seperti kita. Beliau sedih juga, beliau merasa tertekan seperti itu. Nah, Allah memberikan jalan keluar bagaimana supaya menenangkan pikiran, menenangkan hati, menenangkan perasaan akibat mendengarkan omongan-omongan yang tidak jelas dari kafir Quraisy itu. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Satu, fasabbih, perbanyaklah tasbih, bihamdi rabbika, dan memuji Tuhanmu, perbanyak tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghilangkan tekanan batin, akan menghilangkan stres, akan menenangkan pikiran. Wa kun minas sajidin, dan hendaklah kamu berada di antara orang-orang yang bersujud. Artinya beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, akan menenangkan hati dan pikiran. Dan otomatis kalau hati kita, pikiran kita tenang, perasaan kita tenang, terjaga, tidak stres, tidak tertekan, maka daya imunitas, sistem imun dalam tubuh kita akan meningkat juga. Ini ditegaskan juga oleh Allah dalam ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, akan menenangkan hati kita. Nah, banyak-banyak zikir kepada Allah, salat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sekarang waktunya diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam di rumah, tinggal di rumah, perbanyak ibadah kepada Allah supaya menenangkan pikiran kita, menenangkan batin kita, jadi supaya daya imunitas tubuh kita menjadi meningkat sehingga terhindar dari paparan virus-virus corona yang sedang melanda jagat dunia ini. Oke, samping itu jangan lupa kita olahraga, lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut olahraga lagi.